Oke, selamat pagi Indonesia. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia pada topik pembahasan senyawa hidrokarbon. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita beserta keluarga senantiasa dalam bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saat kita berbicara mengenai senyawa hidrokarbon, apa yang terlintas di pikiran Anda? Hidrokarbon. Apa? Hidrokarbon. Hidro itu biasanya identik dengan air. Kalau karbon apa? Jenis kertas. Hidrokarbon merupakan singkatan dari hidrogen dan karbon. Kalau saya boleh membuat kepanjangan sendiri ya. Jadi senyawa-senyawa yang tersusun atas partikel dasar berupa atom hidrogen dan atom karbon itu disebut sebagai senyawa hidrokarbon. Lantas apa hubungannya dengan gambar kelapa sawit yang terpampang di samping ini? Oke, lanjut kita bahas kelapa sawit ya. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu aset kebanggaan negara kita, negara Indonesia. Kelapa sawit ini dapat menghasilkan suatu produk yang namanya minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit sendiri bisa diolah menjadi beberapa produk seperti sabun, sampo, deterjen, bahkan bahan makanan. Juga yang lagi rame ini adalah sebagai bahan bakar atau biodiesel. Melimpahnya kelapa sawit di Indonesia ini menjadikan Indonesia sebagai negara papan atas penghasil minyak sawit, minyak kelapa sawit. Oke, kita lanjut. Menurut beberapa penelitian, kandungan yang dominan pada minyak kelapa sawit itu adalah campuran asam-asam lemak dengan kadar yang dominan yaitu asam palmitat sekitar 40%, kemudian ada asam stearat dan juga sisanya asam-asam lemak lainnya. Oke, tadi kita juga sempat membahas tentang bahan bakar. Coba kita bandingkan dengan bahan bakar sejuta umat Indonesia ini ya. Gas LPG. Apa kepanjangannya LPG? Apa itu? Liquefied petroleum gas. Gas petroleum yang dicairkan. Namanya gas itu kan ya wujudnya gas, cuma mereka dijadikan cair. Senyawa yang dominan pada gas LPG ini adalah senyawa propana dan senyawa butana. Ya, ada sebagian kecil senyawa-senyawa etana dan pentana. Mereka itu semua termasuk ke dalam golongan senyawa hidrokarbon jenis yang alkana. Berbeda dengan asam lemak tadi. Kalau asam lemak tadi kebanyakan mereka berwujud cair. Sedangkan kalau senyawa hidrokarbon yang ada di gas LPG, wujud mereka adalah berupa gas. Kok tahu kok wujudnya gas? Nah, itu biasanya kalau kita mainan kompor gas itu kan ada cetekannya itu. Nah, jadi ketika ditekan kemudian diputar sedikit, itu kan seperti ada bunyi. Nah, itu kan bunyi khasnya gas. Oke, kita lanjut. Apa yang membedakan
mengapa senyawa hidrokarbon yang di golongan asam lemak tadi dapat berwujud cair, sedangkan senyawa-senyawa hidrokarbon yang terkandung di dalam gas LPG berwujud gas. Ternyata jika kita amati kedua jenis senyawa ini, asam lemak dan golongan alkana, itu memiliki jumlah rantai atom karbon yang berbeda. Di asam lemak jumlah rantai atom karbonnya lebih banyak daripada senyawa-senyawa alkana yang ada di gas LPG. Coba kita lihat slide. Oke, data di samping ini saya googling. Kalau ada data yang kurang pas, mohon segera di komentar di bawah ini. Nah, dari data sederhana ini, secara jelas ada perbedaan yang signifikan antara titik didih senyawa asam lemak dan senyawa alkana yang terkandung dalam gas LPG. Ya. Kalau kita lihat, padahal selisihnya cuma antara 9 sampai 10 atom karbon, tapi kok titik didihnya sangat jauh berbeda. Nah, ya itu semua adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi beda atom sedikit saja sudah sifatnya sangat berbeda. Nah, kita pokoknya gitulah, Tuhan itu maha bisa. Jangan heran, ini bedanya sedikit kok, perbedaan titik didihnya jauh. Wah, ini salah ini, kok nyalakan faktanya seperti itu. Oke, lanjut, kita kembali ke senyawa hidrokarbon. Jadi semakin panjang rantai atom karbonnya, maka senyawa hidrokarbon tersebut akan semakin berat, ya, karena semakin banyak penyusunnya, komposisi penyusunnya, atom C-nya semakin banyak, maka senyawa tersebut semakin berat, dan juga titik didih atau titik lelehnya juga semakin tinggi. Kalau kita lihat tadi, propana dan butana itu di bawah 0 derajat. Jadi di suhu ruangan biasa seperti ini, itu mereka otomatis berwujud gas, ya. Nah, sifat lain dari senyawa hidrokarbon yaitu ketika senyawa tersebut bereaksi dengan oksigen, atau yang lebih familiarnya ketika mereka terbakar, maka senyawa hidrokarbon menghasilkan zat baru yang dikenal sebagai senyawa karbon dioksida dan uap lain. Jadi mereka menghasilkan zat baru. Oke, kita lihat, kita amati slide ini. Coba itu gambar apa? Ya, sudah ada judulnya itu. Produk senyawa hidrokarbon. Maksudnya produk-produk yang mengandung senyawa hidrokarbon. Ada sabun, parfum, lilin, aspal, dan minyak goreng, macam-macam, ya. Tentu kita semua sering menjumpainya. Gimana? Oh, kalau saya sih takjub. Dari dua atom kecil, yaitu hidrogen dan karbon, dengan komposisi yang pas, dengan perbandingan yang pas, dengan penataan yang pas, Tuhan itu sangat mudah menjadikan mereka untuk menjadi zat-zat yang lebih kompleks, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Berapa sih ukurannya atom karbon dan atom hidrogen itu ukurannya berapa? Coba kita lihat slide ini. Nih, coba dibayangkan berapa itu. Atom karbon sekitar
70 pikometer. Yang atom hidrogen 53 pikometer. Pikometer itu berapa? Pikometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 12 meter. Jadi 0,0000000 sampai 12 kali. Jadi dia sangat kecil sekali. Kadang itu saya juga heran. Ahli-ahli kimia itu ngitungnya gimana ya? Ukuran atom karbon, atom hidrogen sekecil itu. Saya kadang juga bingung. Sampai sekarang saya susah untuk percaya kalau ukuran atom hidrogen, atom karbon itu sekian. Jadi sangat gimana ya? Pokoknya tapi yang jelas atom-atom itu wujudnya sangat kecil sekali. Ya, nilai pastinya saya tidak tahu, saya tidak bisa memastikan. Dan pasti tidak bisa memastikan. Namun yang terpenting adalah senyawa yang zat yang sangat kecil seperti itu sangat mudah bagi Tuhan untuk menjadikan mereka sebagai zat yang lebih kompleks, zat yang lebih besar, yang sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Begitu. Coba bayangkan kalau misalkan atom-atom sabun itu ternyata mereka tidak mau menaati peraturan Tuhan. Jadi mereka keluar dari aturannya Tuhan. Wah, mereka bisa lompat-lompat itu atom-atomnya karbon, pindah-pindah ke tempat lain. Bisa jadi nanti sabunnya nggak wangi. Waduh. Yang di aspal bisa jadi nanti aspalnya lembek. Wah, waduh. Yang di parfum nanti parfumnya bau wanginya hilang. Yang di lilin nanti mereka tidak mau dibakar. Waduh, susah. Jadi kita harus bersyukur. Coba siapa yang bisa menata atom-atom tersebut. Bentuknya saja kita tidak tahu, ukurannya saja kita tidak tahu. Nah, tapi yang jelas mereka itu berada pada kondisi yang stabil, susunan yang stabil, dengan perbandingan yang pas. Mereka ditakdirkan Tuhan untuk menaati. Kalau di model atom itu mereka mengelilingi inti, seperti bentuk tata surya kita. Jadi bumi mengelilingi matahari pada lintasannya. Jadi tidak ke lintasan lain. Planet lain juga gitu. Nah, di dalam atom, jadi model atom, penggambarannya juga hampir sama seperti sistem tata surya kita. Jadi elektron-elektron dalam atom karbon, atom hidrogen itu mereka mengitari inti pada lintasan yang tertentu. Coba gimana itu susahnya. Kita bayangkan saja nggak bisa ukurannya seperti apa. Tapi mereka jelas-jelas sangat-sangat stabil dan produk yang dihasilkan dari senyawa kecil itu bisa menjadi senyawa yang sangat kompleks yang setiap hari mungkin kita gunakan, sangat bermanfaat. Jadi untuk slide terakhir ini, nah, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi pengetahuan ini. Tuhan dengan segala kasih dan kemurahannya sudah dan tetap memberi kita nikmat yang sangat banyak. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita harus bersyukur. Oke. Waduh, kok senyawa hidrokarbon baca seperti ini. Oke. Kita akhiri sekian dulu, banyak bicara nanti banyak salah malahan. Oke, selamat pagi.